Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Indonesia, sehat dimanapun berada? Kita ketemu dalam dialog spesial kita pada kesempatan hari ini. Iya, ini tentunya persembahan dari jamu tetes kita M King. Ini kita akan membahas hari ini mengenai topik yaitu manajemen sudut pandang. Wah, ini nanti hari ini kita akan kedatangan tamu-tamu spesial kita ya. Sudah bersama saya di sini ada Pak Anton ya, pemerhati kesehatan dan juga pemerhati manajemen. Nah, akan menggali mengenai manajemen sudut pandang. Apa manajemen sudut pandang ini? Dah, tentunya ini juga perlu menjadi perhatian kita buat Bapak Ibu. Anda yang punya sudut pandang atau punya sisi-sisi dalam melihat satu persoalan atau dalam mencari sebuah jawaban terhadap suatu masalah. Nah, ini kita akan gali dari perspektif manajemen sudut pandang. Oke, Pak Anton. Ya. Topik kita hari ini sambil kita menunggu pembicara kita nih Pak Robi. Apa nih manajemen sudut pandang dari sudut pandangnya Pak Anton sendiri nih? Ya. Oke, selamat pagi Indonesia. Wow, apa kabarnya Bapak Ibu yang pada kesempatan ini di hari yang baru yang bisa menyaksikan acara live kita ya. Mungkin bisa mendengarkannya lewat streaming radio dan juga sekarang kita sudah merambah ke media digital ya. Dan Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan wajah-wajah kita yang cakep nggak ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan enak dilihat dan perlu. Ih, kok seperti moto tetangga sebelah ya. Enak dilihat dan perlu gitu loh. Jadi kita juga bisa disaksikan di Facebook ya, Facebook Live gitu loh. Manajemen sudut pandang. Ini satu frase yang rasanya mungkin aneh, tidak akrab di telinga kita, tetapi dua kata ini sudut pandang seringkali kita bicarakan dalam kaitannya permasalahan manajerial, ya, pengelolaan perusahaan, dan secara pribadi sebenarnya setiap hari kita juga menghadapi dan menjalani, ya, persoalan-persoalan kehidupan yang sebenarnya itu berasal dari sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu sangat menentukan bagaimana respon yang kita hasilkan, perilaku yang kita buat, dan juga keputusan-keputusan yang kita laksanakan. Itu sangat tergantung dengan sudut pandang. Ya, sudut pandang dengan istilah keren lainnya adalah paradigma, cara kita memandang. Yang gampangnya gini deh, sudut pandang adalah bicara kacamata apa yang kita pakai, filter apa yang kita pakai, yang kita pergunakan untuk kita menilai sesuatu, merasakan sesuatu. Nah, setiap manusia itu sebenarnya sudah memiliki sudut pandang. Sudut pandang baik yang dibawa, ya, dibesarkan oleh lingkungan, ataupun juga ada sudut pandang yang dibentuk, ya, oleh pendidikan, ya, oleh satu kegiatan-kegiatan yang sistematis ya, dengan tujuan tertentu sehingga membuat kita memiliki sudut pandang tertentu. Jadi di hal-hal tadi yang lingkungan, pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menentukan sebuah keputusan atau reaksi. Ya? Karena persoalan sudut pandang sebenarnya adalah satu hal yang kita bisa mengetahui, misalkan ketika dia berbicara, ataupun ketika seseorang sedang berpidato, ataupun sedang tausiah, ataupun sedang mengatakan sesuatu pun, bahkan ketika kita berbicara, berdialog seperti ini, kita sebenarnya berbicara dari sudut pandang tertentu. Ini adalah sangat menarik, ya. Nah, kita akan juga merasakan hasil dari sudut pandang. Kenapa kok dengan seseorang kita bisa melihat, wawasannya luas ya, enak banget itu si pembicara ngomongnya. Nah, ini berangkat dari sudut pandang yang sudah lebih maju, yang sudah lebih berkembang, ya. Tidak dilahirkan hal-hal yang menarik dari sudut pandang yang kecil. Sudut pandang yang besar akan melahirkan juga pembicaraan yang besar, perilaku yang besar, dan juga hasil output yang besar. Nah, ini. Dan juga penting, tentunya dalam kehidupan kita menginginkan yang namanya kemajuan. Kita menginginkan yang namanya perubahan, perkembangan. Kita ingin menuju yang namanya growth, pertumbuhan, growth untuk kita mengalami progres menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Dan growth untuk bagaimana akhirnya kita menjadi sukses.
Nah, adalah penting pada saat kita menjalani prosesnya, kita tahu kita juga harus menjalani perubahan dalam kehidupan kita. Nah, perubahan-perubahan itu pada dasarnya esensinya adalah mengubah sudut pandang. Oke. Nah ini kalau saya coba analogikan ya Pak Anton ya, kalau kita dalam sebuah perjalanan ya, akan menuju ke satu titik di depan sana, dan kita berbekal sebuah kompas misalnya. Nah ini kalau melenceng sedikit angle kita ini akan tibanya akan melenceng jauh nih ketika sampai ke titik sana. Ini juga sudut yang yang kita bidik dengan yang kita tuju ya, kalau kita melihat dari sudut pandang yang misalnya ini kan sering terjadi nih perdebatan di antara sebuah rapat karena beda sudut pandang nih. Hasilnya juga jadi beda, Pak. Jadi kalau kita analogikan lagi, sudut pandang itu bisa berupa mindset ya. Seperangkat. Kalau dianalogikan sederhananya, oke lah. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Bung Hasan, ya misalkan kita mau ke Bogor nih, ya. Kita butuh yang namanya itu peta. Ya, peta perjalanan sekarang sudah tersaji di Google Maps, di Android, dan di macam-macam perangkat ya. Dan kita sudah men-setting. Ya tentunya harus akurat lewat tol, bisa juga lewat jalan biasa. Ada dua pilihan, gitu ya. Ini sudut pandang. Betul. Kita mau kesananya mau lewat rute mana? Ini sudut pandang perjalanan. Lalu ada lagi sudut pandang yang kedua. Ya, bukan soal kendaraan yang mau kita pakai dan juga rutenya, tetapi juga jenis pilihan kendaraannya. Apakah kita mau pakai kendaraan yang roda 4, roda 2, atau kita mau jalan kaki? Gitu. Nyampe nggak nyampe gitu loh. Tetapi kalau persoalannya soal kecepatan, tentu kita tidak akan segila kita menjalankan jalan kaki, kecuali kalau kita tujuan olahraga, mau naik sepeda. Oke, kita ke Bogor naik sepeda karena tujuannya olahraga. Nah, mindset ini yang sudut pandang ini yang akan menentukan cara kita melakukan sesuatu itu dengan apa yang terbaik, apa yang harusnya kita lakukan dan kita pakai. Ujungnya sama-sama nyampe, tapi dalam berproses tadi berbeda-beda. Sangat menentukan. Apakah misalkan sudut pandang berikutnya, kita mau ke Bogor, apakah kita mau sendiri atau rame-rame? Beda lagi nih. Beda lagi, gitu loh, ya. Nah, kita mau ke Bogor, kita mau mampir dulu nggak di rest area? Ya, itu sudut pandang. Tergantung kepentingannya apa dulu, tujuannya apa dulu. Nah, bayangkan kalau kita mengalami hal ini juga dalam bisnis, dalam kita menjalani pendidikan, itu juga harus seperti itu. Gitu. Nah ini yang tadi penting juga tadi. Ini kalau bisnis nih nggak boleh salah memilih sudut pandang, Pak. Ini nggak main-main taruhannya nih. Modal dan reputasi dan banyak sekali nih. Ya, sulit ini tentunya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sudut pandang ya dalam bisnis, ya dalam pekerjaan ataupun dalam kita membangun yang namanya usaha pengembangan, baik secara self development ya, pengembangan diri dan juga pengembangan usaha, maka sangat penting dan kita harus tahu sudut pandang apa yang kita pakai, sudut pandang apa yang kita pergunakan untuk mencapai goal, tujuan dari kehidupan yang kita jalani atau bisnis yang ingin kita bangun. Nah, ini Pak Anton, ini ada satu yang sering kejadian di masyarakat kita nih ya. Dalam sebuah organisasi, entah itu perusahaan, organisasi apapun, kan terdiri dari berbagai orang ya. Nah, tentunya kan sudut pandangan beda-beda, kan nggak mudah menyatukan ini. Tapi nanti untuk menjawab persoalan ini, kita akan panggilkan ini bintang tamu kita nih, Pak Anton. Bintang tamu kita yang sudah sangat spesial. Ini sebenarnya saya tadi baru mengungkapkan kisi-kisi ataupun awal apa itu sudut pandang. Nah, beliau ini adalah seorang pakar manajemen, ya beliau juga adalah praktisi dan juga pengajar dari MIMI MBA dan juga dari sekolah bisnis yang sangat terkemuka, Prasetya Mulia, ya. Pak Robi Chandra ini adalah seorang senior, ya.
Beliau juga adalah seorang pelayan hamba Tuhan yang sangat berdedikasi untuk pengembangan manajemen di Indonesia dan bagaimana supaya pendidikan eksklusif ini bisa dirasakan oleh banyak orang dengan biaya yang terjangkau. Ini adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Beruntung sekali hari ini kita bisa kedatangan tamu saudara. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung panggilkan saja Roby Chandra ya. Pak Roby Chandra. Tengah bersiap-siap di belakang ini untuk segera masuk ke tempat kita. Ini ya dengan berbagai kesibukan menyempatkan waktu nih ya Pak Anton ya untuk hadir dalam dialog live kita nih di sini ya. Oke, Pak Roby Chandra, silakan Pak Roby. Wah, ini sudah ditunggu-tunggu. Silakan Pak Roby. Pak Roby. Pak. Selamat pagi Pak. Pak. Waduh, gimana semuanya? Baik. Nah, kita nyambung lagi, Pak Roby. Hari ini ya kita ngomongin ya manajemen sudut pandang ataupun sudut pandang. Apa sih yang sebenarnya kita ingin bicarakan dengan topik yang luar biasa ini? Ya secara umum aja Pak, dari kecil manusia hidup itu kalau mau dibilang rada bingung gitu ya. Anak kecil lahir harus belajar tentang bapaknya, ibunya, rumahnya, daerahnya. Realitas itu begitu kompleks, begitu rumit. Jangan anak kecil kita juga begitu. Kita juga bingung. Iya kadang-kadang ya. Apalagi sekarang nih ya, katanya tahun depan banyak inflasi. Inflasi, resesi lagi Pak. Belum bakal resesi yang bilang begitu. Terus pertumbuhan ekonomi bakal turun. Dikasih lihat Jerman sekian, lihat mata uang Inggris gitu. Cuman laporan Indonesia kok bagus-bagus aja. Apa kita nggak bingung? Ya, lalu di tengah kondisi gitu, manusia karena dunia itu biasa begitu rumitnya, begitu banyak faktor, maka manusia tidak bisa merangkum semuanya. Dia milih, Pak. Memilih. Sengaja nggak sengaja dilatih memilih hanya satu bagian, dan dia melihat itu realitas, lalu dia menangkap hanya bagian yang dia mau tangkap. Yes. Misalnya begini. Kalau Anda duduk dengan seorang gadis yang cantik, katakan Anda pria dan belum kawin. Duduk makan bersama di restoran, ngobrol. Yang Anda perhatikan apa? Apa yang dia omongin? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi lebih banyak diperhatiin, bibirnya kok cakep banget. Alisnya luar biasa. Lalu juga kelihatan juga bahwa begitu wangi. Tambah makan enak. Langsung terpikir, nah ini dibikin di otak dia nih. Kalau gue punya dia sebagai teman hidup, seumur hidup, ini yang gue temukan. Yang wangi, yang indah, yang lembut, yang makanan enak, dan lain-lain. Katakanlah jalan ini hubungan dan satu hari dia kawin. Baru kaget, yang wangi, yang bibir merah, alis cantik, hilang semua. Yang adanya ada orang yang di rumah bayi pegang dua, yang pakai baju kuel-kuel, bukannya bau wangi, baunya bawang putih yang belum dicuci, dan lain-lain. Dia nggak melihat hanya satu bagian sisi cantiknya. Dia nggak lihat di dalam hidup orang kan ada sisi cantik. Untuk cantik kan dia mesti kerja. Untuk kerja kadang-kadang berantakan. Nggak melihat itu dari rumah dulu nih Pak. Dari rumah dulu. Ya, gimana soal kerja? Kerja, saya pernah punya pengalaman. Jadi suruh jualan barang lah kayak tenaga sales. Jual, tolak. Jual lagi, tolak. Salahnya di mana? Jual lagi, tolak. Ke orang lain jualan barang yang jelek lah dibilang dibandingin barang kita. Dia laku cepet. Dua pilihan pada saat itu. Saya nggak bakal jadi tenaga sales. Itu persepsi saya bisa begitu. Atau penangkapan saya. Betul. Atau penangkapan kedua. Ini kesempatan saya belajar, pasti ada sesuatu yang saya belum kuasai, harus saya kuasai. Maka saya mulai ngintip. Bukan hanya mikir apa yang saya mesti ngomong, pakaian apa. Saya ngintip orang lain. Tenaga sales yang bagus. Ternyata kalau dia jualan, dia tidak bicara banyak macam. Dia hanya bicara aja, barang saya tuh dia punya atributnya, fiturnya apa, dan dia fitur tuh manfaatnya apa buat Anda, dan manfaat ini akan menguntungkan Anda apa. Saya berarti iya deh, saya mulai robah cara saya. Saya bilang, ini Pak saya jualan ini fiturnya tahan begini, kekuatannya ini, dan harganya spesial sehingga Anda bisa dapat beli lebih banyak. Kedua, manfaatnya buat Anda. Kalau beli ini dengan manfaat ini, Anda akan dapat ini. Lalu apa gunanya begini? Nggak usah beli banyak-banyak, bisa bertahan berapa tahun. Mulai laku Pak. Nah, ini lihat menarik. Nih, betul. Saya mau lihat saya gagal, atau saya itu kesempatan saya belajar. Nah, ini penting tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Roby mengenai
satu titik ataupun satu fokus dari realitas ya, mulai dari ilustrasi bagaimana kalau kita ketemu dengan seorang gadis, kita mulai terpesona dengan bibirnya, dengan kecantikannya, terus kemudian ketika menjalani kehidupan dan itu mulai berubah ya. Terus kemudian dalam konteks kita menjalankan peran bisnis, ini yang sangat penting. Seringkali dengan situasi atau dengan kondisi yang katakanlah ini serba sulit, penjualan menurun, Pak, susah Pak, gitu loh ya kan. Gimana caranya meningkatkan omset, gitu loh ya. Yang kita sudah dihantui oleh ketakutan massal, ketakutan psikologis dengan situasi-situasi seperti ini. Ini yang membuat kita menjadi, aduh, rasanya kok seperti apapun yang kita jalani, ini dengan situasi seperti ini, kita membenarkan, memang sulit zamannya. Ya, yang kita bilang adalah, sorry Pak, semua orang juga begitu katanya. Iya. Yang kita nggak pernah ngomong, semua orang kita lihat. Bener sebagian besar mungkin, tapi kita ngeliat kenapa ada 3-4 orang yang justru pada saat ini malah berkembang bagus. Apa yang harus dilakukan Pak Robi? Kalau dalam situasi seperti itu supaya kita jangan terjebak dengan keadaan-keadaan, tetapi yang kita bisa membalikkan keadaan. Jadi kembali lagi kita lihat penangkapan kita pada keadaan itu akan menentukan perilaku kita dan respon kita kan. Yes, setuju. Ya? Jadi penangkapan menentukan pikiran, dalil kita menentukan sikap kita dan menentukan perbuatan kita. Yes. Maka itu saya mulai selalu lihat, kalau ini begini, penangkapan saya bisa saya koreksi nggak gitu loh. Nah. Bisa saya koreksi nggak penangkapan saya? Saya kembali soal cerita saya itu. Setelah saya mulai jual itu, nggak begitu laku. Lama-lama kok sama orang lain. Udah mula-mula sih, wah saya berjaya berdiri, dan wah hebat ternyata. Ternyata kok sama orang lain lama-lama susah. Pernah ada keadaan gitu, tahun berapa sih itu ya. Turun semuanya, gimana gitu. Lalu saya nggak mau berhenti. Dulu saya nggak berhasil, saya lihat orang yang pinter. Sekarang saya lihat yang berhasil ada nggak di antara teman-teman pesaing kita? Ada. Lalu mulai cari tahu apa sih cara dia jualannya. Apa? Ternyata dia punya kelebihan dari kita ada. Sebelum jualan dia cari data lebih lanjut. Si pelanggan tuh butuh apa? Si pelanggan mau apa? Si pelanggan takut apa? Jadi kalau orang sekarang istilahnya pain, gain, ya bahkan si pelanggan dicari tahu juga apa sih beban dia. Saya mulai pelajari itu ya, katakan tuh, gimana ya, dia butuhnya apa sebenarnya. Belum tentu yang dia butuh dia tahu. Dia bilang, gue ingin ini, padahal keinginan dia belum cocok dengan kebutuhan. Maka saya mulai belajar, kalau jualan, saya tawarin sama dia, Bapak, saya yakin Bapak merasa ini penting kan, tapi kenapa Bapak penting? Karena Bapak sebenarnya butuh ini. Nah kebutuhannya tidak selalu sama dengan keinginan itu. Saya lapar, lalu saya bilang saya butuh makan McDonald's. Itu butuh apa ingin? Ingin kan? Ingin. Butuhnya isi perut. Bisa gudeg, ya kan, bisa kelapo, bisa juga makanan nasi padang. Iya bisa semuanya. Iya, warteg. Ya terserah. Berarti saya nolong sekarang. Saya ngomong pelanggan, kalau dia pinginnya ini dan dia nggak bisa bayar karena keinginannya nggak masuk akal, saya coba terangkan dia, membantu dia mikir, keinginan itu mutlak apa enggak. Persepsi dia bahwa ini penting, saya mulai robah. Ada yang mungkin yang lebih baik daripada itu. Lumayan salesnya mulai naik lagi. Nah, Kenali keinginan orang, kebutuhan orang. Gimana caranya? Saya mulai tanya, apa sih yang Anda takut kalau beli produk ini? Apa yang Anda mau capai kalau beli produk ini? Dia mulai cerita, pain, gain-nya. Beban Anda sehari-hari apa? Oh, dia beli produk ini, pompa ini, rupanya bukan buat dia pakai sendiri, dia mau jual lagi. Karena itu dia pengen harganya rada murah, supaya dapat untungnya gede. Oke, saya ajak ngomong begitu. Daripada begitu, gimana? Belinya lebih banyak dari kita, maka Anda akan dapat harga lebih spesial. Atau barangnya kita kasih dulu, bayarnya belakangan 2-3 minggu, 4 minggu gitu. Nah, oke. Ini adalah penjelasan yang sangat menarik, ya. Thank you. Mini MBA kemarin gila deh. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Manis, pemerhati kemanusiaan, pemerhati pengembangan pribadi-pribadi untuk menjadi yang lebih baik. Inilah Pak Roby Chandra. Pak Roby, jadi lanjut lagi. Jadi kalau misalkan sudut pandang ini persoalan bagaimana dalam peran-peran tertentu seperti seorang sales, seorang pemasar, seorang yang ingin berjuang di lingkungannya masing-masing, baik itu di lingkungan pekerjaan, lingkungan pribadi, bahkan di lingkungan yang lebih besar mungkin dalam peran-peran tertentu, berarti kita harus memiliki yang namanya manajerial sudut pandang ya. Betul Pak, mulai dengan sudut pandang tentang diri kita dulu. Seringkali orang punya sudut pandang yang miring atau yang tidak sempurna karena dia punya gambaran tentang diri dia juga udah negatif dulu Pak. Kebanyakan orang Indonesia itu minder Pak. Nah ini karena orang tua percaya diri. Iya. Sering orang pinter, punya banyak kemampuan, cuman merasa diri saya nih bakal jadi pecundang. Padahal banyak di dalam diri kita masing-masing, ketemu kalau kita temui, memeriksa diri kita, kelebihan kita, bekal-bekal yang kita alami di masa lalu, dari pengalaman jatuh, dari pengalaman nyuksruk, dari pengalaman kesusahan, itu kan bekal semuanya. Maka kita akan temu, kita tuh sebenarnya tiap-tiap kita bisa menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Kalau pemenang biarpun kena pukul, maju terus, jatuh, jalan lagi tuh. Kalau pecundang kena 2 kali kabur, lalu nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin di atas. Bagaimana kita bisa mendrive dan bisa mulai melakukan yang namanya kita bisa merubah kita punya mindset. Iya. Bagaimana caranya? Soalnya kita ini kan soalnya kebanyakan dari kita ngalamin perubahan mindsetnya itu lewat accident. Lagi pas lapar, nggak punya duit, lagi kepepet, mohon maaf kalau terjadi musibah. Jangan sampai nunggu itu dulu dong, baru kita berubah. Gimana caranya sebelum? Saya sih mulai dengan melihat orang-orang biasa, tapi yang menjadi inspirasi buat saya. Dari tiap orang sebenarnya kita bisa belajar sesuatu. Marilah kita cari orang yang tidak wah, yang luar biasa hebatnya, dan orang biasa, ya, orang kerja biasa, mungkin dari desa apa, tapi bagaimana perjuangan dia. Dia mungkin tidak selalu sempurna, tapi dia punya berjuang dan dia terus maju pelan-pelan. Ada nggak di tengah kita? Banyak di negara ini. Banyak ya. Kalau saya lihat di luar negeri ngomongin salah satu misalnya presiden kita, misalnya dari Solo. Furniture apa sih, pabrik apa, orang pabrikan yang bisa menjadi di toko pemerintah, itu salah satu ya. Saya bukan memuliakan dia, tapi dia juga banyak kesalahan, tapi perjuangannya. Bukan hanya dia, tapi kita lihat beberapa menteri kita, kita lihat juga beberapa usahawan kita. Kita juga melihat beberapa orang di pulau yang di pojok sana, nggak bisa bikin apa-apa, tapi dia bisa lihat ikan bisa ditangkap, dilakukan sesuatu, dia jual. Banyak Pak. Banyak. Saya cerita pendek aja, saya pernah ketemu seorang tua yang jauh lebih tua dari saya, tapi menarik sekali apa yang dia lakukan. Dia memperhatikan kemiri, yang disebut kemiri 3 tuh, dari Papua. Kemiri 3? Iya. Orang lihat itu barang biasa, dia nggak lihat biasa. Dia lakukan sesuatu, dia taruh di tabung besar, di steam dan lain-lain, itu sampai kemiri itu keluarnya jadi kayak solar gitu Pak bahannya. Itu lebih hebat dari solar kita. Saya sampai bilang, ini orang pinter banget ya. Pendidikannya biasa aja. Orangnya juga biasa aja. Pergaulan biasa-biasa aja ya. Tapi bagaimana dia bisa begitu? Dan yang lebih menarik yang buat jadi inspirasi, ketika dia menemukan itu, dia bisa kaya. Tapi dia enggak. Apa yang dia kasihkan? Dia pergi ke satu tempat. Dia ajarkan orang-orang, kalau saya nggak salah Universitas Jember atau di mana. Dia bagikan hal-hal itu kepada para ustadz atau kiai di pesantren, ilmunya itu. Kenapa dia bilang? Supaya makin banyak orang di akar rumput tahu ini, makin banyak orang pinter, makin banyak orang bisa bikin ini, negara kita sejahtera. Jadi dia nggak mikirin dirinya sendiri Pak, ya. Tapi supaya orang-orang ilmunya dia bagi. Itu buat saya, wow. Orang itu saya angkat topi banget itu. Ada orang seperti itu gitu ya. Nah itu contoh ya, satu orang menginspirasi. Bukan orang super kaya, dia juga dari, kalau saya nggak salah dia. Kalau saya nggak salah dia Jawa Timur dekat Madura terus pindah ke dekat Surabaya, kalau nggak salah Gresik, kira-kira begitu. Saya nggak ingat persis dah, cuman ketemu sebentar. Itu buat saya menginspirasi. Buat juga kita lihat orang teman kerja lah, teman kerja biasa ya. Saya pernah punya teman kerja biasa sampai karirnya biasa. Dia cuma ngomong gini, gue sih nggak nyari kekayaan. Kalau gue kaya, punya duit 1 triliun, 1 juta atau 100.000. 1/4 jam sebelum mati, sama-sama juga nggak ada bedanya hasilnya. Kalau dulu dapat 2 kali 1 meter, kalau sekarang malah orang pikir udah dikremasi, katanya begitu. Tetapi apa yang dia lakukan?
dia memberi inspirasi pada anaknya supaya lihat sesuatu, jangan dimutlakan sudut pandangmu. Sudut pandangmu begitu, orang lain punya sudut pandang lain. Mari kita lihat yang mana bisa dilengkapi. Dan anak-anaknya orang sederhana semua, tapi jadi orang-orang di berbagai negeri. Dia orang pegawai biasa. Itu satu contoh lagi ya. Tapi kalau balik soal kantor Pak, di dalam kondisi susah kayak begini, pimpinan pemilik susah. Direktur susah, manajer susah, semua dapat target, semua mau ngegas. Dan ekonomi lagi begini. Nah itu apa akibatnya? Gampang orang marah kan? Gampang orang marah. Lalu yang terjadi adalah seringkali anak buah kena dimarahin mulu. Ya. Nah yang jadi menarik adalah kita jadi anak buah mau diapain kalau begitu? Kita juga ngalamin. Nanti bos bilang begini, besok lusa beda lagi. Anak satu bilang anak buahnya bilang beda lagi. Kalau ada anaknya bilang beda lagi. Tinggal kita, saya nurut yang mana nih gitu ya. Ini udah susah hidup, ketemu hubungan begini susah. Pulang di rumah pasangan hidup marah-marah lagi gitu ya. Nah kita bisa melihat, waduh ini cilaka ini. Hidup lagi, ini neraka di bumi nih. Atau pilihan lain. Saya lagi digembleng nih. Kayak besi lagi ditempa nih. Saya akan makin tajam, makin kuat nih. Ini lagi dibakar nih. Saya akan kuat dan lain-lain. Nah biasanya kalau lihat begitu, jadi satu persepsi adalah satu yang penting ya, sudut pandang. Sebenarnya kegagalan itu bisa jadi bekal bagus buat kita. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Dia bikin lampu berkali-kali gagal sampai orang bilang 300 kali atau berapa, saya nggak inget. Ada orang nanya, kamu udah gagal 300 kali kok masih terus? Saya tidak 300 kali gagal. Saya menemukan 300 cara yang salah membuat lampu listrik. Yang 301 mungkin saya bisa dan dia. Nah, itu sudut pandang kan? Itu sudut pandang. Ini satu lagi contoh yang saya tidak lupakan. Dia bikin lampu gas. Waktu itu lampu minyak, dia bikin lampu gas. Semua duitnya dia kasih bersama temannya, masukin saham ke sana. Bagus pabriknya. Wah, dia bangga. 2 tahun kemudian muncul lampu listrik. Habis bangkrut pada umur berapa? 55, 60-an barangkali. Kemudian dia pensiun, nggak punya apa-apa. Sudut pandangnya satu, saya sial, saya memang tidak punya kemampuan bisnis, saya memang lagi dikutuk, bisa bilang begitu kan. Tapi dia enggak, dia diem. Apa yang saya bisa lakukan? Dari kecil modal hidup saya apa? Yang dia udah coba macam-macam kerja, gagal kan. Ditambah temperamennya gampang ngamuk lagi ya. Sempat jadi lawyer, jadi berkelahi sama temennya gara gitu. Dia temukan, saya bisa masak. Papa meninggal usia saya berapa tahun, umur 12 tahun saya udah masak buat adik-adik, buat mama saya. Ya gua masak aja dah. Dia mulai bikin masakan, jualan ke tetangga. Lama-lama bisa bikin restoran kecil. Itu di Amerika, di Salt Lake City. Lalu berhasil lah bikin beberapa. Lalu mau bikin banyak lagi, kagak. Salah gitu persepsinya. Saya udah umur sekian, mana terus begini, nggak bisa. Lebih baik gua ajak orang bikin saham, gua jual sama dia. Lalu ini bikin franchise. Kolonel Sanders. Betul. Betul kan sudut pandang, Pak. Betul. Kegagalan itu kadang-kadang menjadi bekal. Kalau saya sih yakin kegagalan itu jadi bekal dari yang Maha Kuasa. Kuncinya satu dulu. Kalau kita percaya kita berharga, kita punya kelemahan, ya. Mungkin pernah bikin dosa, iya. Jatuh, iya. Ya, keliru milih salah, iya. Siapa sih dalam hidup yang sempurna? Tetapi kalau kita tahu kita berharga, ya, kita berharga. Maka kalau kita tahu saya berharga, ini kesempatan belajar semuanya itu. Maka kita bisa melangkah selangkah lagi. Oke, jadi wow, ini saya sampai speechless ini. Saya ngedengerin 10 menit ini yang sangat luar biasa ya. Tapi yang saya tangkap spirit dari apa yang diungkapkan oleh Pak Robi ini, pemirsa, ya, bahwa tidak ada yang namanya kegagalan. Yang ada adalah satu cara yang belum ketemu dengan apa yang mungkin kita inginkan. Kita harus mengubah cara tersebut dan belajar lagi untuk itu kata kuncinya. Belajar lagi. Jadilah pembelajar. Yes. Ya. Jadilah. Gitu loh. Bayangkan kalau sekian ratus juta orang Indonesia menjadi pembelajar semua. Yes. Apa yang bakal terjadi? Iya. Dengan cara yang berbeda. Oke. Masih ada waktu? Oke. Baik. Nggak kerasa. Waduh, sayang ya. Waktu ini sudah menjadi historis, ini sudah menjadi satu sejarah, dan mudah-mudahan ini menjadi satu percikan, menjadi satu enlightenment, menjadi satu pencerahan, ya, menjadi satu sudut pandang yang bisa men-trigger
buat siapapun yang menyaksikan acara kita, dan saya percaya kita selalu punya harapan dan selalu punya peluang asalkan kita mau belajar dan kita berani take action. Sampai jumpa di acara berikutnya. Salam.